Yang kedua, orang yang tidak bertaubat bahkan dicela oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Dan siapa yang tidak bertaubat, kata Allah, merekalah sebetulnya orang-orang yang zalim. Jadi Bapak Ibu, zalim itu tidak hanya ketika kita menyakiti orang lain. Zalim itu tidak hanya berarti ketika kita mengambil hak orang lain lalu kita berarti menzaliminya. Orang yang tidak mau bertaubat, kata Allah, merekalah orang yang zalim yang sebenarnya. Walaupun tidak ada kaitannya dengan orang lain, tapi kita yang, kalau ada Bapak Ibu orang yang merasa, ambo kan tidak berbuat salah, ada mengalah ambo harus taubat. Bapak Ibu, kalau ada orang yang merasa dia tidak butuh untuk bertaubat kepada Allah, kata Allah, faulaika humuz zalimun. Dialah orang yang sebenarnya disebut dengan orang yang zalim. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa disebut orang tersebut oleh Allah dengan orang yang zalim? Pertama, ketika kita menyadari bahwa kita ini tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ya Bu? Kan tidak ada di antara kita yang maksum. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin bahwa kita ini terlepas dari dosa. Kenapa? Rasulullah sendiri mengatakan, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam, keturunan Adam itu berbuat khilaf, berbuat dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang ketika berbuat salah, dia kemudian bertaubat. Tidak ada Bapak Ibu selain Nabi dan Rasul orang yang maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan. Semua kita berbuat dosa dan berbuat salah, berbuat khilaf. Yang kadang dosa, kesalahan, kemaksiatan itu kita sadari atau bahkan kadang tidak kita sadari. Bahkan tiap hari mungkin kita melakukan sekian kekhilafan, kesalahan, dosa dan kemaksiatan. Maka bagaimana mungkin kemudian kita tidak bertaubat kepada Allah padahal kita penuh dengan dosa dan kesalahan? Maka wajar Allah menyebut dengan faulaika humuz zalimun. Kemudian Bapak Ibu, kenapa disebut oleh Allah orang-orang yang tidak mau bertaubat ini atau tidak pernah bertaubat dengan orang yang zalim? Zalim terhadap dirinya sendiri. Ketika dia bahwa dia tidak luput dari khilaf dan salah, dari dosa dan kemaksiatan, lalu dia tidak bertaubat padahal Allah senantiasa membuka pintu taubat. Zalim, pintu taubat Allah buka lalu dia tidak bertaubat. Dibukanya pintu taubat ini Bapak Ibu, Rasulullah menggunakan banyak istilah. Di antaranya kata Rasulullah, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah senantiasa membentangkan tangannya untuk menerima taubat seorang hamba yang berbuat salah di siang hari. Malam hari Allah bentangkan tangannya. Isyarat, kiasan bahwa orang yang berbuat dosa, kesalahan, kekhilafan, kemaksiatan di siang hari, malam Allah sediakan waktu untuk bertaubat dan Allah terima taubatnya kalau dia bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Dan Allah juga membentangkan tangannya di siang hari supaya orang yang berbuat dosa di malam hari bisa bertaubat. Berarti Bapak Ibu, pintu taubat itu 24 jam non-stop, tidak pernah ditutup oleh Allah. Kapanpun kita berbuat dosa dan kesalahan, senantiasa pintu taubat terbuka. Malam kita berbuat salah, siangnya pintu taubat dibuka oleh Allah. Siang kita berbuat maksiat, malamnya Allah buka pintu taubat. Lalu kemudian peluang itu tidak kita ambil. Kita tahu kita penuh dengan dosa dan kesalahan, Allah bukakan pintu taubat lalu kita tidak melewati itu. Bapak Ibu, kata Allah, faulaika humuz zalimun. Wajar Allah katakan mereka dengan orang-orang yang zalim.
Terbukanya pintu taubat ini dalam sabda Rasulullah yang lain, beliau istilahkan dengan tertutupnya pintu taubat. Ada tertutup pintu taubat itu yang bersifat individu. Kapan pintu taubat ditutup untuk kita masing-masing kita, Bapak Ibu? Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya sebelum yugharghir. Wak baru patang Idul Adha, Bapak Ibu. Kalau yang melihat kemarin proses penyembelihan hewan kurban sapi, Bapak Ibu, ketika sapi itu dipotong, Bapak Ibu, ada salah satu yang harus dipotong itu adalah urat leher atau tempat bernafas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau diperhatikan Bapak Ibu, ada bunyi ketika leher hewan itu sudah dipotong, ada bunyi ghar. Aduh Pak, dalam bahasa Arab ghar yugharghiru itu sini Pak, pangkal tenggorokan. Tenggorokan yang tempat kita bernafas itu ghar, mengeluarkan bunyi ghar. Maka kata Rasulullah, malam yugharghir, Allah akan menerima taubat hambanya malam yugharghir, sebelum gharghara yugharghiru dalam bahasa Arabnya. Artinya apa Bapak Ibu? Sebelum nyawa sampai di situ, di tempat yang tadi berbunyi gharghara itu, atau sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Selagi alun terjadi itu Bapak Ibu, pintu taubat terbuka untuk setiap individu. Kapan pintu taubat ditutup untuk secara keseluruhan? Dalam hadis yang lain masyhur, kita semua tahu, kata Rasulullah, hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Allah menerima taubat hambanya sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah barat. Ini untuk keseluruhan Bapak Ibu. Yang untuk individu tadi, sebelum nyawa sampai di tenggorokan, berarti taubat masih terbuka lebar peluangnya. Sebelum yang sifatnya keseluruhan, sebelum matahari terbit dari arah barat, pintu taubat tidak pernah ditutup. Lalu pintu yang senantiasa terbuka itu Bapak Ibu, tidak mau orang mengambil peluangnya. Allah katakan, faulaika humuz zalimun, mereka lah orang yang zalim. Zalim terhadap dirinya sendiri. Dia melupakan bahwa dirinya banyak khilaf dan salah, dan kemudian tidak mau bertaubat, atau merasa tidak perlu bertaubat, atau tidak pernah bertaubat sama sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taubat itu perintah Allah. Orang yang tidak bertaubat disebut zalim oleh Allah.